Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya mari kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. InsyaAllah Bapak Ibu yang hadir malam hari ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkahnya kita dari rumah menuju ke masjid ini insyaallah ini menjadi sebab dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa cahaya atau nur hidayah kepada kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir khususnya hari ini insyaallah diakui sebagai umat Nabi, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan membahas yaitu tentang larangan duduk atau menginjak kuburan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penghormatan kita terhadap sesama manusia itu wajib kita terapkan. Baik itu penghormatan terhadap orang yang masih hidup ataupun penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Sudah tentu dalam penghormatan terhadap orang yang hidup berarti kita harus beretika atau berakhlak yang baik, ya. Dalam penghormatan, beretika atau berakhlak bukan hanya kepada sesama manusia yang masih hidup, akan tetapi ini pun berlaku bagi orang yang sudah meninggal dunia. Makanya kenapa di saat kita mau memasuki pemakaman atau melewati sebuah kuburan, ada anjuran doa dari Nabi, yaitu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu lamunqalibun. Jadi pengucapan salam ini disunnahkan ketika baik kita mau memasuki pemakaman atau kuburan atau ketika kita sedang melewati sebuah pekuburan. Maka ucapan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini merupakan sebuah penghormatan kita kepada mereka ahli mayit yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini berkenaan tentang pembahasan malam hari ini yang yaitu larangan duduk atau menginjak kuburan, maka ini pun harus betul-betul diperhatikan. Biasanya ketika kita menguburkan, ya, datang ke pekuburan, terus di sana kita sering menginjak-injak kuburan. Padahal masih ada jalan yang bisa kita injak. Maka usahakan selama jalan itu masih ada, ya, jangan bersegera atau langsung menginjak kuburannya, ya. Atau bahkan duduk di atas kuburan pun ini sangat tidak boleh, bahkan dilarang, ya. Baik, kita sampaikan satu hadis
Ini disebutkan pula dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin. Jadi sungguh seandainya salah satu di antara kalian duduk di atas bara api, fatuhriqa siyabahu, kemudian dengan duduknya di atas bara api itu bisa membakar bajunya, fatakhlusa ila jildihi, kemudian sampailah membakar ke kulitnya, maka kata Nabi, khairul lahu min ayyajlisa ala qabrin, itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan gitu. Jadi orang yang duduk di atas bara api lalu kemudian membakar baju sampai ke kulitnya, kata Nabi, itu lebih baik daripada orang yang duduk di atas kuburan. Berarti ini larangan ketidakbolehannya bagi kita bahkan menginjak ataupun duduk di atas kuburan itu tidak boleh. Ya, ini larangan keras. Nah, kita akan lihat bagaimana komentar atau pendapat para ulama. Saya sampaikan yang pertama Al-Imam Al-Azim Al-Abadi. Ini disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Juz 9 halaman 35. Fihi dalilun. Di dalam hadis tersebut yang tadi kita sampaikan, dalilun, terdapat dalil ala annahu la yajuzul julusu. Terdapat sebuah dalil yang tidak boleh duduk alal qabri, di atas kuburan. Jadi larangan tidak boleh duduk di atas kuburan. Wa dhahaba al-jumhuru, kemudian ada pendapat dari jumhur ulama. Jadi para ulama, jumhur ulama, ila tahrimi, bahwa duduknya di atas kuburan itu menunjukkan keharaman. Jadi haram, nggak boleh ya. Qala ashabuna, berkata para ulama dari kalangan Syafi'iyah, tajsisul qabri makruhun, bahwa hukum memplester atau membangun kuburan makruhun, itu dimakruhkan. Jadi dalam madhab atau madhab dari Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, bahwa hukum memplester atau hukum membangun kuburan itu dimakruhkan. Dari ini dari kalangan mazhab Syafi'i. Ada kuburan itu sampai dibangun seperti rumah gitu. Tapi kalau hanya sekedar menutupi, ada atap, ketika orang mau berziarah itu aman dari panas dan hujan, saya kira itu masih ada apalah toleransi yang memperbolehkan. Tapi kalau sampai misalkan kuburan itu seperti bangunan rumah, apalagi dibangun bagus itu ya, kayak gedung istana, saya kira ya walaupun tadi kalangan mazhab Syafi'i itu dihukumin makruh, ya, jadi jangan seperti apa ya, bangunan rumah yang bagus gitulah. Kalau hanya sekedar untuk menutupi, ada atap, untuk melindungi ketika orang berziarah ke sana, terlindungi dari panas dan hujan, itu masih apa, ada diperbolehkan lah gitu ya. Wal qu'udu alaihi haramun tuh.
dan duduk di atas kuburan itu haram. Jadi dalam mazhab Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah bahwa hukum memplester, membangun kuburan itu hukumnya makruh. Sedangkan duduk di atasnya, di atas kuburan itu merupakan keharaman. Wa kadza al-istinadu ilaihi. Begitu juga baik bersandarnya terhadap kuburan, wal ittika'u alaihi, dan bertumpu terhadap kuburan. Ini haram juga ya. Duduk di atas kuburan, bersandar di atas kuburan, bertumpu di atas kuburan, maka ini pun haram. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, juz 7 halaman 27. Nah, ini ya larangan bagi kita jangan sampai duduk atau menginjak kuburan tersebut ya. Wa dzakara al-Mawardiyu. Begitu juga Imam An-Nawawi menyatakan dalam kitab Al-Majmu'. Wa dzakara al-Mawardiyu, menyebutkan Imam Al-Mawardi wa ghairihi, dan selain Imam Al-Mawardi, annahu yukrahu iqadun nari indal qabri, bahwa sesungguhnya dimakruhkan menyalakan api di sisi kuburan. Jadi bakar-bakaran di dekat kuburan ini pun dihukumin makruh. Jadi jangan beranggapan bahwa ini kan sudah mati, ini kan sudah meninggal, kan tidak merasakan panas misalnya. Jadi tadi dikatakan penghormatan kita terhadap sesama manusia baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal itu sama, itu sama penghormatan kita. Ya, kalau sekarang misalkan secara etika ada orang sedang senderan istirahat, lalu tiba-tiba kita duduk di atas kakinya, itu secara etika bagus atau tidak? Kan tidak. Itu bagi orang yang terhadap orang yang masih hidup. Tah begitu pun terhadap orang yang sudah meninggal dunia, sama penghormatan kita, kata ulama. Makanya kata Syekh Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihaya, jadi larangan kita duduk di atas kuburan, larangan menginjak kuburan, itu merupakan langkah yang bijaksana dari upaya penghormatan kita terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Itu kata Syekh Syihabuddin Ar-Ramli. Jadi larangan menginjak kuburan, larangan duduk di atas kuburan itu merupakan langkah yang bijaksana dalam upaya penghormatan kita terhadap orang yang sudah meninggal. Kemudian dalam kitab Mughni Al-Muhtaj juz 1 halaman 354, wala yajlisu 'alal qabri, dan janganlah kalian atau jangan duduk di atas kuburan al-muhtaramu, yang dihormati. Maksudnya yang dihormati di sini apalagi mayitnya itu ulama itu. Jadi mayitnya itu ulama. Maka di sini wala yajlisu 'alal qabri al-muhtaram. Jadi jangan duduk di atas kuburan yang dihormati. Ya. Ya tadi apalagi mayitnya seorang ulama. Jadi ini merupakan sebuah apa? Adab etika penghormatan kita kepada orang yang sudah meninggal. Wala yatakau alaihi, dan tidak boleh bersandar di atas kuburan. Wala yastanidu, dan tidak boleh bertumpu di atas kuburan.
wala yuwatta'u alaihi, dan tidak boleh diinjak-injak tuh, illa lidarurin, kecuali kalau darurat. Ya, seperti tadi misalkan ketika kita menguburkan jenazah, lalu karena saking dempetannya itu kuburan sehingga tidak ada celah untuk lewat, untuk kita nginjek. Yang saat itu yang diinjek kuburan semua. Nah, kalau darurat seperti itu masih diperbolehkan. Tapi selama masih ada jalan yang sekiranya ada injakan yang perlu kita injak, jangan langsung menginjak kuburannya. Jadi injak jalan tersebut yang tidak menginjak langsung ke atas kuburannya. Jadi kalau darurat mah boleh gitu. Cuman kalau selama masih bisa kita memilih-milih jalannya, maka kita melangkah. Harus hati-hati. Ini katakan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni tadi. Kemudian Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi mengatakan bahwa dalam kitab At-Tanbih fil Fiqhi Asy-Syafi'i, dalam fikih Asy-Syafi'i, wala yajlisu ala qabrin, dan tidak boleh duduk di atas kuburan, wala yadusuhu, dan jangan menginjak-injak, illa lihajatin, karena ada kebutuhan. Wa yukrahu al-mabitu fil makbarati, dan dimakruhkan bermalam di kuburan. Jadi dimakruhkan, hukumnya makruh bermalam, mabit bermalam di kuburan. Wah, karena tadi kuburannya enak dibangun sehingga untuk tidur pun enak gitu kan. Maka di sini dimakruhkan. Ya. Dulu ada tradisi kalau di kampung itu kalau orang meninggal dunia kan suka apa? Dibacakan Al-Qur'an ya. 30 juz khatam sampai berapa hari. Ya, kalau untuk bagaimana hukum membaca Al-Qur'an di kuburan, hukumnya itu boleh ya. Hukumnya boleh. Memang di sini ada perbedaan di antara para ulama ya. Tapi itu masih diperbolehkan. Makruh di sini adalah nginep di kuburan ya. Kan biasanya kalau di pesantren itu misalkan ada kiai meninggal, maka santri itu suka apa? Suka baca Quran gitu di kuburan, satu juz digilir gitu ya, untuk baca Quran seperti itu. Lalu kemudian pahalanya diwisolkan ke almarhum tadi ya. Pertanyaannya apakah boleh? Ya boleh, silahkan itu ya. Terus apakah sampai pahalanya? Insya Allah sampai ya, diwisolkan pahalanya. Nah, ini salah satu tanda bakti seorang murid ke guru biasanya gitu ya. Jadi ketika ada kiai meninggal, biasanya suka ada apa? Khataman, baca Quran, digilir satu juz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini larangan untuk duduk dan larangan menginjak kuburan. Maka di sini tidak boleh sampai kita menginjak. Maka di sini harus hati-hati ya. Maka dalam hal ini para ulama pun tadi menyebutkan sehingga larangan ini sampai masuk kepada hukum haram ya, menginjaknya. Maka tadi hadis Nabi, dikuatkan dalam hadis Nabi, seandainya orang duduk di atas bara api lalu membakar pakaian sampai ke kulitnya, maka itu lebih baik daripada orang tersebut duduk di atas kuburannya. Itu saking apa? Saking tidak boleh, dilarang seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana hukum melangkahinya? Ya sama saja. Tadi duduknya tidak boleh,
nginjeknya, melangkahinya pun tidak boleh. Maka tadi penghormatan kita kepada manusia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia itu sama. Nah, misalkan ada orang melangkahi pundak kita atau sampai melangkahi kepala kita, bagaimana perasaan kita? Kan pasti kita ada rasa gimana gitu, marah gitu ya. Ini orang kagak sopan banget sih gitu kan. Tak begitu pun sama terhadap orang yang sudah meninggal pun sama seperti itu ya. Tetap dilarang. Maka di dalam kitab-kitab fikih itu sebutkan hurmatul mayyiti ka hurmatil hayyi. Jadi penghormatan terhadap mayit itu seumpama atau seperti penghormatan kepada orang yang masih hidup. Hurmatul mayyiti ka hurmatil hayyi. Penghormatan terhadap mayit maka itu sama seperti penghormatan terhadap orang yang hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan satu hadis Nabi dari riwayat Ibnu Majah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la an amsya. Sungguh aku berjalan ala jamrotin di atas bara api, au saipin atau berjalan di atas pedang, au akhsafun na'li atau aku menjahit sandalku birizli dengan kakiku, ahabbu ilayya min amsyi'a ala qabri muslimin. Kata Nabi, lebih aku sukai daripada berjalan atau melangkahi di atas kuburannya seorang muslim. Jadi kata Nabi, sungguh aku berjalan di atas bara api, berjalan di atas pedang, atau aku menjahit sandalku dengan kakiku, maka itu lebih aku sukai daripada berjalan atau melangkahi di atas kuburan seorang muslim. Subhanallah. Dalam kitab fikih alam mazahib al-arba'ah, ini karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, wa yukrahu al-masyu, dimakruhkan berjalan alal kuburi di atas kuburan illa li daruratin, kecuali karena darurat. Jadi kalau bahasanya darurat, sesuatu yang dilarang itu diperbolehkan kalau keadaan darurat. Maka dalam agama atau dalam fikih itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi perkara haram pun kalau darurat mah jadi diperbolehkan. Misalkan gini, ada orang kelaparan sampai beberapa hari tidak makan, dia tidak punya makanan sedikit pun. Misalkan dia tinggal jauh dari perkotaan, dia tinggalnya di perkampungan yang jauh dari banyak manusia atau banyak orang. Lalu kemudian karena saking laparnya tiba-tiba dia melihat bangkai. Misalkan ada hewan mati tanpa disembelih, kemudian bangkai itu dipasak lalu dimakan. Pertanyaannya, apakah dia berdosa? Tidak. Kenapa? Karena saat itu keadaan darurat. Kalau dia tidak makan daging bangkai tadi, maka itu bisa menyebabkan dirinya mati, kan begitu? Karena sudah berhari-hari tidak makan. Ini keadaan darurat. Maka dalam kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang memang dilarang. Maka dalam hal ini pun ketika berjalan di atas kuburan, nginjek kuburan, kalau memang darurat keadaannya, ini masih diperbolehkan. Cuman selama masih bisa diusahakan tidak menginjak, jangan menginjak. Seperti itu.
Kama idza lam yasilu ila qabri maitihi, seperti seseorang yang tidak bisa sampai pada kuburan mayat saudaranya, illa bidzalika, kecuali dengan cara melangkahi kuburan, bittifaqi, maka hukum ini telah menjadi kesepakatan para ulama tuh. Jadi kalau sifatnya darurat masih diperbolehkan, tidak apa-apa. Tadi sini para ulama fikih mengatakan, walaupun tadi banyak ulama yang mengatakan makruh, ya, namun di sini harus tetap menjaga etika kita terhadap si mayit yang ada di kubur, ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat namanya Amr bin Hazim. Suatu ketika ro'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah melihat sahabat tersebut muttaqian ala qabrin. Sahabat itu sedang bersandar pada kuburan. Faqala, maka Nabi berkata, la tu'zi sahiba hadzal qabri. Kamu jangan sakiti mayit itu. Hadzal qabri, yang ada di kuburan ini. Jadi kata Nabi, la tu'zi sahiba hadzal qabri. Jangan engkau sakiti mayit yang ada di kuburan ini. Jadi dengan bersandarnya sahabat tersebut itu sampai Nabi melarang, apalagi sampai nginjek-nginjek gitulah. Bersandarnya saja sudah dilarang, apalagi nginjek. Subhanallah. Hadis riwayatkan oleh sahabat Bashir bin Khoshasyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, Nabi melihat seseorang, yamshi bainal maqabiri, orang itu berjalan di antara pekuburan, fi na'laihi, dengan memakai sandalnya. Faqala, Rasulullah lalu menegurnya, ya sahibas sibtiyataini, wahai orang yang memakai dua sandal, alkihima, kata Nabi, bukalah dua sandalmu itu. Jadi sampai-sampai Nabi melihat ada sahabat, dia apa? Melewati pekuburan dengan memakai sandal. Nabi nyuruh untuk membukanya sampai begitu, ya. Maka tadi sifatnya itu kan adab atau etika gitulah. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini perlu ada perhatian bagi kita semua. Hati-hati jika nanti kita mengikuti ke pemakaman untuk menguburkan jenazah, maka dalam hal ini perlu ada perhatian bagi kita semua. Jangan sampai, apalagi kita sengaja gitu ya, sengaja menginjak, sengaja duduk, maka ini harus ada perhatian bagi kita semua. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut, dan ini harus kita hindari sebisa mungkin. Kecuali tadi, kalau memang tidak ada jalan untuk injakan, karena saking padatnya itu kuburan berdempet-dempetan, maka dalam ini keadaan darurat masih diperbolehkan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita pembahasan sedikit mengenai tentang larangan tadi, menginjak dan duduk di atas kuburan tersebut. Mudah-mudahan sekali lagi menjadikan ilmu kita semua, insya Allah bisa kita amalkan dan menjadi kehati-hatian bagi kita semua. Jangan sampai kita melakukan hal demikian. Baik, kita akan buka tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan, bisa ditambahkan, dan mau bertanya, silakan untuk bertanya. Silakan. Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ya memang buktinya seperti itu. Ya. Karena bisa jadi karena beranggapannya ya karena sekedar hukum makruh saja gitu ya. Maka tadi disampaikan dalam Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ini hukumnya sekedar makruh. Jadi tajsisul qabri makruhun. Jadi memplester, membangun di atas kuburan itu hanya sekedar makruh. Bisa jadi karena masih hukum makruhnya itu, tidak sampai haram gitu. Beda dengan menginjak dan duduk di atas kuburan tadi yang sudah masuk kepada hukum haram seperti itu. Memang buktinya seperti itu. Ya, justru kuburannya para ulama yang justru dibangunnya bagus-bagus gitu ya. Iya. Ya satu sisi membangun bahkan sampai melebarkan itu kan bisa sampai menghabiskan jatah untuk orang lain. Satu sisi kan itu. Apalagi misalkan yang seharusnya sekian meter per meter, lalu dengan bangunan itu sampai bisa melebar kan. Nah, kecuali kalau misalkan tanahnya itu tanah pribadi, di tanah pribadi itu masih mending. Cuman ketika kuburan itu adanya di tanah umum, sehingga banyak orang memerlukan saat itu, ya lebih baik jangan terlalu besar-besar. Kalau memang mau hanya sekedar dibatasin, misalkan dengan keramik, ya saya kira masih wajar dan itu tidak sampai ke hukum haramnya, ya hanya sekedar makruh. Iya, ya secara hukumnya kan memang buktinya seperti itu. Ya, ya cukup dengan tanda sajalah. Misalkan kalau mau menandai dengan batu nisan, yang penting kelihatan bahwa ini kuburan si Fulan bin Fulan. Seperti itu. Cukup dengan batasan misalkan mau pakai batu aja, batu-batu gitu ya. Ah, pinggir-pinggirnya, jangan sampai diplester semua. Dan memang kan kuburan itu bagusnya ada Ada pohon yang jadi, yang tumbuh di atas kuburan itu kan waktu minggu yang lalu kita sampaikan tujuannya apa? Dengan adanya pohon-pohonan itu bisa Ya bisa meringankan bagi si ahli mayit kan sebetulnya. Kalau sekarang semuanya diplester, dibata, kemudian tidak ada celah untuk pohon-pohon itu jadi gitu, tumbuh. Nah, kalau begitu, gitu ya, seperti itu. Nah, memang buktinya seperti itu. Jadi itu hanya sebatas makruh saja, Pak Haji ya. Sehingga ya alasannya misalkan supaya orang mudah dan nyaman ketika ziarah, ya seperti itulah. Jadi yang penting tidak sampai masuk ke hukum haramnya, begitu. Baik, Mangga. Silakan. Bersandar ya. Ya, baik. Ya, jadi bahasanya atau sifatnya begini. Yang penting penghormatan kita terhadap orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dua itu sama-sama saja, ya. Intinya bukan berarti secara fisik dia ketika diinjak itu merasakan sakit.
Ya secara adab etikanya kan tidak ada. Nah, apakah dengan cara darurat seperti tadi yang diperbolehkan masih tetap ahli kubur si mayit ini sakit? Nah, kan kalau bahasanya sakit atau enggaknya kita kan nggak tahu. Ya secara fisik kan sudah gak merasakan. Kalau tadi kata ulama sebagai penghormatan etikanya itu gak ada. Nah, maka dalam hal darurat tadi kalau memang keadaan darurat harus menginjak dan duduk atau misalkan bukan duduk menginjak, maka itu masih ada dalam ranah kebolehan kalau darurat. Yang penting kita usahakan jangan sampai menginjak. Tapi kalau misalkan tadi tidak ada celah untuk kita jalan, kemudian karena saking padatnya sehingga mau gak mau kita nginjek kuburan tadi, maka itu masih dalam hal diperbolehkan. Yang penting kita usahakan terlebih dahulu seperti itu. Ya, ada celah, ya udah cari celah, sekiranya yang bisa kita injek itu injek. Nah, kalau memang nggak ada, saking sempitnya, mau gak mau ya silahkan saja karena darurat tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini insya Allah menambah wawasan ilmu bagi kita semua dan ini menjadi perhatian bagi kita juga. Mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam rangka terus konsisten dalam melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.